Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kembali, Kak. Apa kabar nih Kak Ahmad Diamti Ridwan? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Oke, teman-teman gue pedia semua, nih kita sudah bersama salah satu penulis yang telah menerbitkan naskahnya menjadi sebuah buku di Guepedia. Nah, oke. Kakaknya lagi di mana nih? Kakaknya lagi di mana? Lagi di kampus, Kak. Di Oh, kampus. lagi di kampus. Oke, baik. Di mana tuh Kak kalau boleh tahu kampusnya? Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Kak. Bandung. Oh, alah di Bandung. Oke, nih abis lagi nunggu kelas atau sudah selesai di kuliahnya hari ini? Sudah selesai, Kak. Alhamdulillah. Baru Oke, UTS. sudah selesai. Tapi masih di kampus ya, belum pulang ya. Ya, betul, Kak. Oke. Ini kakaknya nih memang asli orang Bandung atau kuliahnya aja nih yang di Bandung? Kuliahnya aja, Kak, di Bandung. Asli dari Cianjur. Oh, dari Cianjur. Oke, berarti ngekos nih Kak di Bandung? Atau ada saudara? Eh, pesantren, Kak. Oh, pesan. Pesantren, Kak. Oke, Yang Masya dekat dengan Allah. kampus. Iya, Iya. oke, baik. Semester berapa Kak kuliahnya kalau boleh tahu? Semester 5, Kak. Semester 5. Oke, berarti lagi ini ya, sibuk-sibuknya mau skripsian ya? Jangan PPL. boleh. Iya. Iya, oke. Betul, Gimana Kak. nih? Lancar nggak nih Kak nikahnya? Alhamdulillah, Kak, lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beres lah. Oke, semoga dilancarkan terus ya Kak ya. Siap, Kak. Minta Ini, doanya. ini lagi sendirian atau ada temannya mungkin di situ? Ada teman, Kak, teman kelas paling. Oh, ada teman kelas. Oke. Oke, teman-teman gue pedia nih pastinya kita hari ini akan sharing-sharing ya, akan ngobrol-ngobrol nih bareng Kak Ahmad nih ya. Kita pastinya akan mendapat ilmu baru, pengetahuan baru, wawasan baru ya. Dan pastinya akan mendapatkan manfaat-manfaat baru juga nih. Kita akan berbincang-bincang bersama Kak Ahmad Diamti Ridwan. Oke. Kak Ahmad, halo Kak Ya, Ahmad. ya, Kak. Oke, Kak Ahmad ini sudah Halo. menerbitkan Halo, buku Kak. nih. Ada suaranya nggak? Jelas Ada, suaranya ya? ada Kak, ada suaranya, terdengar jelas. Iya. Ya. Oke, Kak Ahmad ini sudah menerbitkan bukunya yang berjudul Cinta Adalah Luka ya. Benar ya, Kak? Iya, betul. Betul, Kak. Oke, Cinta Adalah Luka. Betul. Ini buku pertama atau buku keberapa nih, Kak? Buku pertama, Kak. Dan sekarang mulai menggarap buku kedua. Oh, baik. Oke, berarti sedang menggarap. Itu bagi waktunya gimana tuh, Kak? Ya kan lagi sibuk-sibuknya kuliah. Ya, kalau biasanya kalau menulis buku suka pada malam hari, Kak. Udah beres kegiatan di kampus dan di pesantren baru gitu. Oh, Nyempet-nyempetin waktu oke. sih. Iya, baik-baik. Nah, ini dari judulnya aja nih, cinta adalah luka ya, yang memang kalau kita mencintai seseorang pastinya akan terluka juga ya, sudah satu paket ya, ya Kak Ahmad ya. Ya, Nah, betul, ini Kak. cinta adalah luka ini berdasarkan pengalaman pribadi kakaknya atau bagaimana nih? Iya, Kak, awalnya dilihat dari pengalaman teman ya, teman sekelas. Cuman pada akhirnya pengalaman juga sama pribadi gitu. Yang pribadi. Berarti dari pengalaman temen gitu, pengalaman pribadi kakak juga lalu dikembangkan menjadi sebuah buku ya, sebuah tulisan ya. Nah, Iya. betul sekali, Kak. Tapi ngomong-ngomong nih Kak Ahmad sendiri, gimana nih? Udah ada pacar atau belum nih? Sekarang udah ada lagi, Kak. Udah ada lagi.
Oke, jadi ini kan tadi sesuai dengan pengalaman pribadi dan pengalaman temannya kakak ya. Kenapa kakak bisa terinspirasi untuk Ya betul. menulis itu menjadi sebuah buku? Ya, pada awalnya gini Kak, pernah lihat film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Pandawi itu ya. Nah, Ya. itu juga ceritanya kalau dilihat hampir sama dengan pengalaman pribadi ketika dihadapkan dengan problem dalam hubungan. Nah, kemudian dikecewakan lalu dibayar ataupun dibalas dengan sebuah karya Kak. Oke, baik. Jadi ini proses patah hati yang bermanfaat ya kak ya. Betul Iya, sekali. karena kan Luka ada dibayar juga karya ya. kan Kak? Iya, karena kan ada juga ya apa namanya orang yang putus cinta patah hati itu cuma bisa nangis, ngomong di kamar ya nggak ngapa-ngapain. Nah itu patah hati yang Ah, betul. kurang bermanfaat dan tidak bermanfaat lebih tepatnya ya. Nah kalau Kak Buang-buang Ahmad, waktu itu mah ya. iya, kalau Kak Ahmad sendiri nih, gimana kakak melalui proses ketika patah hati? Pernah patah hati kan pasti kan? Ketika patah hati. Iya. Jadi kan pada awalnya ada menjalin hubungan tuh kayak ketika waktu SMA sebelum masuk kuliah. Nah, pada akhirnya ketika sudah lulus, tidak lama, baru 1 tahun setelah lulus, pacar saya itu nyebar surat undangan ke saya. Hmm. Karena sudah setahun tidak komunikasi gitu, Kak. Jadi maksudnya maafnya ditinggal nikah gitu, Kak Ahmad ini. Betul Oh, ditinggal nikah, ya sekali. Ya, ampun. menikah. Heeh. Tapi itu posisinya posisinya tuh Kak Ahmad masih menjalani hubungan atau sudah putus? Masih menjalani. Oh, jadi Maka dari itu ya pada akhirnya, ditinggal begitu saja. jadi masih ada hubungan. Oke, Iya, oke. betul. Oke, itu kira-kira kalau aku boleh tahu tahun berapa tuh Kakak ditinggal nikah sama mantan? Tahun 2021, tahun lalu, Kak. Setahun yang lalu gitu. Oh, baru aja ya setahun yang lalu ditinggal menikah dan sekarang setahun kemudian sudah punya yang baru Iya. gitu ya, Kak ya? Iya, dan juga sudah punya buku. Oh, berarti ini bisa jadi buku yang Kakak tulis ini yang berjudul Cinta Adalah Luka ini untuk mantannya Kakak ya? Betul sekali, Kak. Maka dari itu pada saat buku saya diterbitkan, mantan saya itu ikut beli juga, Kak. Oh, sempat beli juga. Oh, berarti mantannya juga tahu ya kalau Kakak nerbitin buku itu untuk sang mantan gitu. Iya, Nah, lalu respon mantannya Kakak betul nih sekali, Kak. bagaimana nih? Katanya cuman lebih nyemangatin aja sih, Kak. Minta Hmm. maaf, kemudian ngatain semangat gitu. Oh, oke, oke. Nah, ini kan kakak kan udah punya yang baru ya. Nah, respon pacar kakak yang baru nih gimana nih? Kan biasanya kan cewek emang suka ribet gitu ya, kayak cemburuan. Betul, Iya. betul. Tapi untuk yang sekarang mah tidak terlalu mempermasalahkan sih, Kak. Bahkan selalu mendukung gitu untuk selalu senantiasa buat buku, buat karya gitu. Jadi satu frekuensi lah. Oke, satu frekuensi ya. Ya berarti emang belum jodoh ya kak ya sama yang kemarin ya. Ya, Iya, betul, nggak Kak. usah, iya betul. Nggak usah Tapi takut. kalau misalkan Nggak apa-apa kak, silakan mm-mm. dilanjutkan. Ya kalau misalkan tidak ada kejadian, kalau misalkan tidak ada kejadian seperti tersebut ya saya juga gak akan buat buku kayaknya. Iya, Itu betul hikmahnya mungkin. banget. Heeh. Jadi sebenarnya kita itu setelah maksudnya patah hati itu seharusnya membuat kita lebih semangat dan mengupgrade diri menjadi lebih baik ya kak ya. Iya, betul. Ya, betul, Kak. Dan pastinya jangan takut juga ya perihal jodoh, rezeki, maut ya kayak ketiga itu kan Mm-mm. karena sudah ada yang mengatur ya, sudah Allah atur dan gak akan tertukar. Kan? Siapa tahu nih kakaknya nih insya Allah berjodoh sama pacarnya yang Betul, Kak. sekarang ya, gak ditinggal nikah lagi. Amin, amin. Amin. Ini Jangan udah, sampai ya, Kak ya, kedua iya. kali.
Tapi udah ada planning untuk menuju ke jenjang yang serius nggak Kak sama yang sekarang? Enggak, masih belum Kak, masih tahap apa namanya? Karena masih awal gitu. Jadi masih dalam tahapan ini juga. Saya juga kuliah, itu juga baru kuliah gitu. Oke, jadi ya jalanin aja ya kayak apa yang ada ngalir aja ya. Nah, Oke. betul Nah, Kak. heeh. Nah kan kakak ini baru pertama kali nerbitin buku ya, menjadi maksudnya menjadi mengembangkan sebuah tulisannya menjadi sebuah Ya, buku. betul. Nah pasti dalam proses menulis buku tersebut, pasti kan kakak pernah kehabisan ide gitu kan ya. Nah kakak cara mengatasi kehabisan ide tersebut tuh gimana kak? Ya. Pertama mungkin dalam hal tersebut ketika kita tidak ada inspirasi untuk melanjutkan sebuah tulisan, kita istirahat dulu sejenak teh. Iya. Nah, nanti ketika sudah semuanya sudah baik-baik saja, sudah mood untuk menulis, baru dilanjutkan gitu mungkin. Itu metode efektif yang saya selalu terapkan. Mm-mm. Oh, oke. Tapi kakaknya ini kalau mencari ide itu suka keluar keluar rumah nggak sih kayak mencari inspirasinya di taman misal atau di mana? Ya, salah satu opsi ataupun hal yang selalu saya lakukan seperti demikian. Keluar rumah untuk cari informasi dan juga untuk cari inspirasi. Dan juga biasanya inspirasi itu datang suka pada malam hari, Kak. Udah Ketika malam. orang lain tertidur, inspirasi sukanya berdatangan gitu. Oh, oke. Berarti kakak ini tipe orang yang kalau menulis harus fokus dan harus hening ya, biar fokus ya. Betul Iya. sekali, Kak. Iya. Orang orang kan beda-beda ya kayak ada yang bisa sambil dengerin musik mungkin ya, keramaian gitu bisa. Betul. Nah, oke. Nah, jika kakak sudah kehabisan ide, lalu apa namanya tadi mencari inspirasi kemanapun itu, tapi ketika saat menulis pasti ada rasa bosan ya kak ya, rasa bosan, penat. Iya, Nah, kakak betul. cara ngatasin rasa bosan itu bagaimana? Kalau ketika kita bosan dalam menulis, biasanya gini Kak, supaya hal tersebut tidak terjadi, saya suka target. Kalau misalkan kalau mau buat buku harus selesai 3 bulan. Nah, kalaupun sekarang kurang dari 3 bulan lebih bagus. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 bulan, berarti ada yang salah gitu. Maka dari itu kemarin pada saat pembuatan buku pertama itu saya target 3 bulan dan beres dan juga selesai. Dan pada saat proses pembuatan buku tersebut tidak ada rasa bosan yang terdapat di dalamnya. Maka dari itu mungkin saya bisa simpulkan ketika kita agar tidak bosan dalam menulis buku, kita harus memberikan ataupun membuat target ya. Harus selesai berapa bulan gitu, Pak. Oke, berarti kakak ini menulis ini hobi atau iseng-iseng aja atau bagaimana nih? Awalnya sih Kak iseng-iseng aja, cuman sekarang sudah jadi hobi. Oh, karena iseng-iseng karena ini ya menulis tentang patah hatinya kakak ya. Iya Kak. Iya, oke. Betul sekali. Bermanfaat sekali ya. Nah, tapi hubungan kakak sama mantan kakak nih gimana? Apakah baik-baik saja sekarang? Baik Kak. Baik ya. Baik, tidak ada rasa dendam atau apapun gitu. Oke, Ya. baik. Tapi udah move on kan ya kak ya pasti ya. Udah Kak, soalnya udah lama juga. Iya, oke. Jadiin pelajaran aja ya kayak pengalaman ya ikhlasin ya. Siapa tahu penggantinya lebih baik ya dari sebelumnya. Amin. Amin. Siap Kak. Oke. Boleh nggak sih Kak aku tahu nih dan teman-teman gue pedia semuanya nih ini dari buku Kakak itu bagaimana? Maksudnya maksud aku tuh ceritain sedikit aja gitu yang ada di buku itu. Oke, gini Kak. Pertama mungkin dalam buku tersebut dikisahkan ada seseorang yang baru masuk SMA itu langsung ketemu dengan kakak kelasnya. Jadi posisinya itu saya itu memiliki pacar yang umurnya lebih tua 1 tahun dari saya. Jadi kakak kelas lah istilahnya. Awalnya masih sering cetan,
terus juga mengalami juga masa saling tukar surat menyurat. Nah, pada akhirnya menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun, 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih. Terus ketika sudah lulus duluan, pacar saya itu merantau ke Jakarta, tidak ada kabar 1 tahun lamanya. Nah, maka ketika di akhirnya, di endingnya, dia memberitahukan bahwasannya dia sudah dilamar oleh pacarnya yang kebetulan pacar itu gurunya. Itu mungkin ya. Dan di akhir cerita mungkin ketika sudah ada surat undangan, saya merasa agak sedikit kecewa karena komitmennya tidak dipegang gitu. Nah, pada akhirnya mungkin ya saya mengikhlaskan karena mungkin puncak dari mencintai itu mengikhlaskan gitu, Kak. Oke, oke. Titik terbaik ya untuk mencintai adalah mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Iya bener juga nih buat teman-teman gue Pedia mungkin ya yang sedang patah hati, yang baru putus atau ditinggal nikah juga nih bisa nih mencontoh Kak Ahmad ini ya, galaunya sangat bermanfaat nih. Tidak usah galau sedih yang berlarut-larut ya, karena Allah juga pasti akan menggantikannya menjadi lebih baik ya Kak ya. Betul. Nah, boleh dicontoh ya dari pengalaman pribadi, terus menulis ya, mengembangkan sebuah bukunya di Guepedia ya kak ya. Nah, aku mau Iya, bertanya betul, Kak. nih, kakak awal tahu Guepedia itu dari mana? Awalnya tahu BPD itu dari teman, Kak. Mm-mm. Kebetulan ada teman sejurusan, seangkatan, nerbitin buku. Itu di Guepedia. Nah, maka dari itu ketika tahu teman saya seangkatan sudah nerbitin buku, baru saya termotivasi. Saya awalnya banyak bertanya gitu, gimana tahapannya, kemudian saya diberi WA-nya, dan komunikasi dengan admin Wikipedia, pada akhirnya alhamdulillah buku saya terbit gitu, Kak. Oke, alhamdulillah. Nah, pas proses penerbitan ini ada kendala nggak kak dari pihak Guepedia-nya mungkin? Mungkin kalau kendala sih tidak, Kak. Alhamdulillah lancar-lancar sih dalam proses pembuatannya, sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Oke, terima kasih ya kak ya. Oke nih. Ya. Terima kasih kembali juga Pak pada Wikipedia. Iya, sama-sama, Kak. Nah, tapi prosesnya juga nggak lama ya, Kak ya? Cukup cukup cepat ya. Enggak lama. Oke. Iya, Jadi kakaknya itu cepat, tiga, Kak. 3 bulan selesai menulis lalu diterbitkan oleh Wikipedia gitu yang mengajukan. Akhirnya diterbitkan ya. Iya, betul. Oke. Betul, Kak. Seneng nggak nih? Nggak bukunya diterbitin sama Wikipedia nih? Gimana, Kak? Ulangi, Kak. Seneng, seneng apa tidak nih bukunya diterbitin Oh, sama Wikipedia? senang sekali, Kak. Bahkan mungkin untuk planning selanjutnya ya pembuatan buku kedua selalu diajukan ke Wikipedia. Oh, Dan juga minta doa juga, Kak, untuk buku yang pertama lagi proses, mudah-mudahan bisa difilmkan, Kak. oke, oh oke akan difilmkan ya? Wah, kayaknya seru Iya, banget semoga. nih. Oke, lagi proses nih buat teman-teman gue pedia nih ya. Yang sudah membaca bukunya Kak Ahmad atau yang belum membaca, boleh silakan dibeli bukunya ya, dibaca dulu. Karena nanti akan difilmkan juga ya. Biasanya lebih seru nih kalau difilmkan nih ya, karena kita akan melihat gitu kan gerak-geriknya, gestur tubuhnya seperti apa gitu kan. Kan kalau membaca buku kita cuma hanya bisa berhayal, Iya, imajinasi otak betul. kita ya, gimana-gimananya. Oke, tertarik sih aku kan nih pasti bakal aku tonton nih. Oke, info-info ya kak ya kalau filmnya sudah tayang nih. Siap, Kak. Siap, oke. Nah, dan kakaknya juga lagi menulis buku kedua nih. Kita doakan juga ya teman-teman semoga dilancarkan buku keduanya, cepat diterbitkan Amin. juga. Nah, Amin. kakak sendiri nih, ntar lu. Sebelumnya aku mau nanya, kakaknya ini jurusan apa nih kuliahnya? Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Kak. Oh, masih nyambung lah ya menjadi penulis. Nah, kakaknya Iya. sendiri ini kakak pribadi ada nggak berniat untuk menjadi penulis terkenal? Berniat, Kak. Sangat berniat. Salah satu opsi untuk kedepannya ya menulis, jadi penulis. Please, oke. Berarti dari awal tidak suka menulis, lalu patah hati, iseng-iseng menulis, dan menjadi sebuah buku, bahkan akan difilmkan juga bukunya.
Wah, ini upgrade-nya sangat ini ya, upgrade banget ya. Wah, keren nih, hebat banget Kak Ahmad nih Ya, Kak. ya. Mudah-mudahan lancar terus nih Kak nih untuk kuliahnya, untuk menulisnya, untuk filmnya juga ya. Amin, amin. Oke. Nah, untuk filmnya sendiri nanti ini tokoh-tokohnya nih yang berada dalam film itu akan ada kakaknya sendiri atau dari orang lain? Mungkin untuk opsinya itu dari orang lain, Kak. Saya membantu sutradara mungkin Oh, dalam alurnya, alur kisahnya. alurnya. Oke, siap deh. Ini kayaknya bakal seru banget ya. Cinta adalah luka. Relate banget sama orang-orang pastinya ya. Pasti semua orang juga pernah mengalami patah hati ya, Kak ya. Iya, Kak, betul. Iya, satu paket ya. Cinta dan luka itu satu paket ya. Kadang memang Bener, Kak. kita itu sebenarnya pacaran hanya ada dua opsi ya, Kak ya. Yang pertama, kalau Iya. udah putus, ya nikah kan. Itu Iya. resikonya. Ya resikonya itu ya. Jadi ya Iya. kalau berjodoh nikah, kalau tidak berjodoh ya ya sudah mau diapakan lagi ya. Kita nggak bisa nggak bisa nggak bisa menghendaki keputusan Tuhan yang semua ada di tangan Tuhan. Oke nih Kak. Nah kakaknya ini kan tadi udah menjelaskan tentang kehabisan ide bagaimana, kendala-kendalanya apa aja ya kan ya. Lalu juga kakaknya bilang cepat, cukup baik ya menerbitkan buku di Guepedia dan pastinya gratis juga ya kak ya. Iya, Kak. Alhamdulillah gratis. Oke. Nah jadi buat teman-teman Guepedia semua nih ya yang hobinya menulis atau senang menulis atau ingin menerbitkan naskahnya di Guepedia silahkan boleh banget karena gratis ya. Prosesnya juga mudah dan gampang banget. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian nih untuk menjadi penulis terkenal. Jadi silahkan aja bergabung di Guepedia. Nah, Kak Ahmad nih, nanti ini akan aku share pastinya di YouTube ya, di YouTube, TikTok, dan Instagram. Biar menjadi motivasi, inspirasi, pengetahuan baru juga untuk teman-teman Guepedia semuanya. Nah, siapa tahu kan setelah teman-teman Guepedia nonton sesi kita ini nih, perbincangan kita hari ini, siapa tahu bisa termotivasi oleh Kak Ahmad ya, jadi Kak Ahmad ini menjadi inspirasi bagi semuanya nih. Oke, kakak selama menulis itu ada kendala-kendala. Kendala-kendalanya mungkin ya tadi mungkin ketika apa namanya bingung dalam melanjutkan tulisan gitu. Tapi pada akhirnya mah bisa disiasati sih, Kak. Oh, oke, baik. Nah, nih kakaknya ada saran atau pesan nggak untuk Guepedia? Sebetulnya untuk Wikipedia saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah berkenan membantu. Jikalaupun mungkin nggak ada Wikipedia, buku tidak akan terbit. Kemudian untuk masukan ataupun saran, kalau menurut saya pribadi tidak ada sih Kak. Sampai detik ini, Wikipedia sudah menjadi wadah bagi saya pribadi untuk menyalurkan bakat dan juga bisa menerbitkan sebuah buku itu adalah suatu hal yang bagus itu bagi kita semua gitu mungkin Kak. Oke, terima kasih nih Kak Ahmad. Terima kasih ya Kak Ahmad ya sudah menerbitkan bukunya dan mempercayai Guepedia untuk menerbitkannya ya. Iya Kak, Oke, sama-sama Kak. kira-kira ini proses menulis buku yang kedua sudah sampai mana nih Kak? Baru setengah halaman sih Kak, tinggal mungkin di fase akhirnya yang belum. Oh, oke, baik. Kira-kira targetnya berapa bulan nih untuk buku yang kedua? Mudah-mudahan akhir tahun ini beres Kak. Oke, akhir tahun ini. Jadi nanti awal tahun sudah terbit dan bisa Ya, dibaca ya oleh semuanya ya. Nah, boleh dong Kak di-spill sedikit nih. Ini tentang apa? Sedikit aja nih tentang apa buku oke. yang kedua ini. Untuk judulnya itu yaitu rapuh, sembuh, tumbuh gitu Kak. Jadi fase ini merupakan fase kedua dari buku pertama, kelanjutan dari buku pertama lah. Bahwasannya Oke. di buku pertama kan sad endingnya Kak. Nah, Iya. di buku kedua itu seseorang tersebut sudah bangkit kembali gitu. Happy ending ya Kak ya pastinya. Ya betul. Oke, Masya Jadi Allah banget nih Kak Ahmad nih ya dari patah hati ini bisa menjadi orang yang berkarya ya, bermanfaat sekali.
Oke, Kak Ahmad, terima kasih banyak nih sebelumnya ya sudah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di Ketemu Penulis hari ini nih padahal juga masih di kampus ya bela-belain ya untuk waktunya nih. Terima kasih banyak nih Kak ya. Oke. Ya Kak, Setelah sama-sama ini Kak. ada kelas lagi atau tiga nih? Ada Kak, habis asar. Satu lagi. Oke, baik. Oke, Kak Ahmad, terima kasih banyak ya Kak Ahmad sekali lagi ya aku ucapkan. Ya, siap Oke. Kak, sama-sama Kak. Mungkin kakaknya ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman Webedia? Baik, untuk teman-teman Wepedia, saya berpesan bahwasannya setiap orang itu ada masanya masing-masing ya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ketika kita berhasil menghasilkan sebuah karya, maka kita akan lebih dihargai oleh orang lain. Kemudian jika yang nonton video ini apa namanya ingin membeli ya buku Cinta Dahluka, boleh hubungi akun Wepedia. Nah, itu mungkin. Oke, terima kasih banyak Kak Ahmad ya. Semoga Kak Ahmad sehat selalu, dilancarkan terus ya dalam kegiatan apapun dan dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala dimanapun Amin ya kapanpun rabbal Kak Ahmad berada. Dan semoga alamin. cepat-cepat lulus juga kuliahnya ya Kak ya. Amin. Tepat Doanya Kak, waktu, doanya. iya tepat waktu juga. Terus insya Allah diberi jodoh yang lebih baik lagi sama Allah ya Kak ya. Amin Kak. Oke, jadikan masa lalu sebagai pelajaran ya Kak ya, sebagai Iya, betul. pengalaman. Oke deh, terima kasih banyak sekali lagi Kak Ahmad. Aku Anggun Diva pamit undur diri ya. Sebelumnya Iya mohon Kak. maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati kakak ya, aku karena aku juga manusia biasa ya kayak kita manusia biasa. Ya. Iya, oke baik. Terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Iya.